Kembali lagi ke Semanda Podcast yang tentunya penuh informasi dan edukasi untuk siswa-siswi SMA Negeri 2 Demak. Oke, izinkan memperkenalkan diri, saya Tegar Rohmadiana Putra sebagai moderator untuk bincang-bincang berkelas pada siang hari ini ya Bu ya? Ya, betul. Oke, kemudian ini ada tamu keren ya teman-teman semuanya. Ini dari siapa dan Bu siapa Bu kira-kira ini Bu? Oke. Saya Bu Mita dari SMA Negeri 2 Demak, kebetulan di sini menjadi guru BK dan koordinator BK. Oke, sebagai koordinator BK ya Bu. Koordinator BK-nya tuh dari tahun berapa itu Bu? 2 tahun ini insya Allah. Oke, kalau saya tidak lupa. Oke, 2 tahun ini ya insya Allah ya Bu ya. Oke, ini kelihatan dari kemarin-kemarin ya Bu, atau 1 minggu yang lalu atau 1 pekan yang lalu itu BK itu kayaknya riwah banget ini Bu, kiri kanan dan ada tamu yang dari luar masuk ke dalam SMA Negeri 2 Demak. Iya, betul. Nah, tentunya itu kayaknya kampus expo ya Bu ya? Iya, betul. Iya, oke. Saya mau tanya nih Bu Tegar Bu, kampus expo itu apa Bu? Kampus expo itu kita mengekspos ya universitas-universitas atau kampus-kampus atau perguruan tinggi di sekitar kita ya, yang nantinya akan memberikan wawasan, gambaran, khususnya layanan karir untuk kita semua ya, anak kelas 10, 11, 12 tentang perguruan tinggi di Indonesia, memberikan gambaran sehingga tidak lagi membuat siswa-siswi kita itu tidak paham, tidak kenal ya, sehingga nantinya akan memberikan wawasan layanan karir kepada siswa tentang melanjutkan kemana setelah nanti lulus dari SMA Negeri 2 Demak. Oke, berarti kampus expo itu adalah untuk memberikan wawasan ya Bu ya, atau literasi untuk siswa-siswi SMA Negeri 2 Demak. Betul. Untuk mau melanjutkan kemana dan targetnya sudah harus tertuju gitu ya Bu. Oke. Betul. Nah, gimana sih Bu perasaan pertama ini ya Bu baru menyelenggarakan kampus expo ya Bu? Kebetulan ini memang kali pertama kita menyelenggarakan kampus expo sendiri di SMA Negeri 2 Demak. Ya, seperti itu. Nah, perasaannya bagaimana? Perasaannya ya satu, karena ini kan membantu. Yang kedua adalah merupakan layanan karir untuk siswa-siswi di SMA Negeri 2 Demak. Ya, kami sangat senang sekali. Yang pertama bisa menyelenggarakan ini. Yang kedua, harapan besar membantu siswa-siswi dalam menyiapkan setelah lulus SMA itu bisa melanjutkan sekolah atau ke perguruan tinggi yang mana sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Oke, berarti perasaannya senang sekali ya Bu untuk bisa membantu para siswa-siswi SMA dan Negeri semoga 2 Demak ya. siswa-siswi SMA Negeri 2 Demak juga memanfaatkan ini dan kegiatan ini juga bermanfaat untuk kehidupan mereka selanjutnya. Amin Bu. Karena ada itu ya khairunas anfa'um linnas, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain ya Bu ya. Betul, saling bermanfaat. Iya, saling bermanfaat antara satu sama lain gitu ya Bu ya. Oke, untuk sasaran kampus expo sendiri ini tuh dari kelas gimana atau bagaimana Bu sasaran kampus expo-nya di SMA Negeri 2 Demak? Kalau sasaran kampus expo sebetulnya untuk semua siswa-siswi di SMA Negeri 2 Demak. Sedangkan untuk sosialisasi kampusnya itu memang tahun ini untuk siswi SMA Negeri 12 kelas 12. Ya, kegiatannya sendiri itu ada di tanggal 10 sampai 13 Februari 2025 ya untuk sosialisasi. Yang untuk expo kampusnya nanti akan kita selenggarakan bersama dengan kegiatan lain seperti P5, terus Semanda Market, atau Semanda Smart ya. Nanti ramaikan ya. Di tanggal 17 Februari 2025 insya Allah ada sekitar 25 universitas baik negeri maupun swasta yang akan bergabung pada expo kampus yang kita adakan. Oke, jangan lupa dicatat tanggalnya juga ya teman-teman yang nonton ini. Di tanggal jangan 17 hanya dicatat, diikuti. Oke, diikuti gitu ya Bu ya. Iya, diikuti dengan seksama, tidak
karena saya yakin tidak hanya informasi, tapi pasti universitas-universitas ini juga membawa souvenir yang banyak sekali. Wow, ya, iya. tidak hanya souvenir untuk hari ini, tapi juga souvenir untuk kita di masa yang akan datang. Oke. Dan harapan yang terutama itu gini, melanjutkan ke perguruan tinggi itu tidak ada batasan usia. Oke, tidak ada batasan usia. Beda dengan kalau kita bersekolah. Bersekolah seperti SD, SMP, SMA untuk pendaftaran itu kan ada batasan usianya ya. Betul. Kalau perguruan tinggi itu tidak. Oke lah, apabila kok saat ini belum bisa atau belum berkesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Suatu ketika mungkin 2 atau 1, 2, 3 tahun lagi kok mendapatkan rezeki bisa dilaksanakan perkuliahan setelah itu. Atau mungkin yang nantinya pada akhirnya bekerja tanpa berkuliah, tapi nanti punya cita-cita, punya anak, pengen berkuliah, paling tidak dengan kegiatan ini punya wawasan yang luas, wawasan yang banyak tentang ternyata perguruan tinggi itu tidak hanya A, tidak hanya B, tidak hanya C, tapi ternyata banyak ya. Banyak sekali ya Bu ya, ternyata iya. ada yang juga menyambi untuk kerja dan UT itu ada juga. Sekarang ya Bu ini ya, Bu ya? Tidak hanya UT, ternyata banyak perguruan tinggi yang sudah membuka untuk yang sudah bekerja ya. Yang sudah bekerja juga betul, ya Bu ya? Betul, iya. Ada kelas-kelas kerja. Malah bisa itu ada beberapa universitas ternyata setelah datang ke sini ya, setelah itu Ibu juga jadi tahu ternyata bisa memilih jadwalnya sendiri. Bisa milih jadwalnya Bahkan sendiri ada gitu, perusahaan yang MOU dengan perguruan tinggi gitu, ya. Apa boleh sebut merek di sini? Ya, takutnya nanti malah gitu. Karena kan kita fair saja. Yang penting sosialisasi memberikan gambaran. Ternyata seperti itu. Perguruan tinggi juga ada MOU dengan perguruan tinggi sehingga mungkin pegawai di situ itu bisa melanjutkan perkuliahan dengan memilih jadwal fleksibel sesuai dengan hari kerjanya atau jam kerjanya. Ternyata kan sekarang ini pendidikan itu betul-betul bisa memenuhi kebutuhan setiap manusia yang, ya Bu. Yang kepengen melanjutkan pendidikan. Betul sekali. Jadinya perguruan tinggi negeri ini adalah salah satu, tidak hanya negeri swasta juga dan itu salah satu untuk meningkatkan kita ya Bu ya. Gimana sih wawasannya, kemudian gimana sih untuk anak-anaknya untuk bercita-cita sekolah tinggi juga mungkin ya Bu ya? Menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang ini bisa nggak ya? Sebelumnya belum tahu menjadi tahu. Betul sekali. Sebelumnya bimbang menjadi yakin. Nah, itu tadi. Ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kita datangkan sehingga bisa bertanya, bisa mendengarkan kalau malu bertanya, sehingga nantinya akan bermanfaat untuk kita semua. Oke, betul sekali Bu. Oke, tadi ada sasarannya untuk Kampus Expo ini adalah seluruh SMA Negeri 2 Demak dan ada sosialisasi di kelas 12 ya Bu ya. Betul. Oke. Dan untuk Tegar sendiri ini kelas 11 ya Ibu ya. Ini gimana sih Bu persiapannya untuk kelas 12 gitu? Ya, untuk kelas 12 mungkin Tegar bisa mempersiapkannya dengan satu pasti tekun ya, dalam belajar, tekun belajar. Yang kedua itu menambah skill atau kemampuan atau keahlian atau keterampilan yang bisa Tegar up untuk dirinya. Ya, contoh, kalaupun kurang dalam beberapa mata pelajaran, Tegar bisa mungkin mencoba untuk kerja kelompok ataupun dengan bimbingan belajar, ya kan? Itu. Tapi yang pertama adalah tekun, punya tujuan, punya kemauan yang keras untuk meraih apa yang dicita-citakan. Ya, berarti tekun dan bergiat yang keras juga, kerja keras juga untuk mendapatkan hasil yang terakhir ya. Betul. Nah, ini tadi adalah tujuan Kampus Expo ada di kelas seluruh ya, bahkan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 Demak. Sasarannya adalah semua siswa SMA Negeri 2 Demak, bahkan kita mengundang dari SMA, SMK, MA di sekitar Demak. Wow, jadi ramai sekali ya. Jadi ramaikanlah. Yang jauh-jauh saja mendekat, apalagi yang dekat harus semakin merapat. Merapat dong, ya kan? Oke. Jadi itu tadi sudah
latar belakang juga ya Bu Kampus Expo, kemudian ada manfaatnya. Nah, ini pertanyaannya Bu, penting gak sih itu Kampus Expo? Sangat penting ya. Karena begini, wawasan siswa SMA dengan rentang usia itu mereka butuh banyak wawasan untuk menimbang. Mungkin tahu di sini begini, oh ini namanya ini itu, tapi kan mungkin jurusannya apa ya? Ternyata di situ ada jurusan apa saja ya di situ. Terus keuntungannya apa ya kalau saya kuliahnya di A, kalau kuliahnya di B, kalau kuliahnya di C. Nah itu adalah bahan pertimbangan. Karena apa? Perlu diingat bahwa kuliah itu tidak sehari 2 hari. Ya toh, jangan sampai 1 salah jurusan, 2 salah universitas mungkin, ya toh. Bahkan yang terakhir salah menetapkan cita-cita. Nah, maka saya berpesan memang itu harus dipikirkan dari kelas 10. Makanya ini kembali mempromosikan diri. Jangan lupa kalau punya permasalahan, mungkin berat di dirimu, mungkin punya pertanyaan, mungkin tidak bisa kamu jawab sendiri, silahkan datang ke BK, kami. Ya. Betul ya. Tentunya BK itu adalah sahabat siswa. Nah itu kami siap untuk sharing tentang pribadi, belajar, sosial, dan karir. Kita layani semua tentang 4 itu. Oke, karena BK itu sahabat siswa, itu melayani semuanya ya. Dan tentunya keren sekali tugasnya BK ya. Nah itu tadi mungkin kurang menyadari. Jadi biar tahu semua bahwa tidak hanya kok kalau ada permasalahan datangnya ke BK. No, enggak seperti itu. Kita ada 4 layanan, pribadi, belajar, sosial, karir. Saat ini untuk Semanda Expo itu kita di layanan karir, di layanan karir. Ya, pribadi, sosial, belajar silahkan. Kalian datang ke ruang BK, merapat ke ruang BK, kita sharing-sharing. Jadi apa-apa yang nantinya kalian risaukan, mungkin saja dengan datang ke ruang BK permasalahan itu menjadi terurai. Wow, karena dengan bercerita itu sebenarnya kita itu setengahnya sudah melawan itunya ya Bu ya. Katanya demikian. Katanya paling demikian tidak kan gitu ya Bu ya. Beban itu tidak hanya kita tanggung sendiri. Betul. Tapi paling tidak ada yang tahu, ada yang saran atau kritik gitu ya Bu ya. Betul. Ya, oke. Selain BK nih teman-teman atau sahabat siswa, BK ini juga berdampingan dengan PIKR ya Bu ya. Pusat Informasi Konseling Remaja. Di mana itu pendekatan peer to peer antara teman sebaya dan teman sebayanya juga. Nah, kalau teman-teman ini ada yang takut sama bu gurunya, masa itu kan gak afdol ya teman-teman ya. Nah, itu bisa nanti peer to peer ke PIKR juga ya Bu ya. Betul silakan. Mungkin kalau dengan Bapak Ibu guru seperti berjarak, kalau dengan teman sebaya mungkin lebih dekat karena apa ya? Satu generasi gitu ya. Iya, ya silakan digunakan dioptimalkan apa-apa yang bermanfaat untuk masa depan kalian. Oke ya, digunakan apa-apa yang bermanfaat untuk masa depan kalian nih teman-teman. Diingat-ingat juga ya itu ya. Dan oke Bu, untuk kegiatan di hari 1, kedua, dan 3 dan di puncak acaranya itu gambarannya seperti apa sih Bu Kampus Expo di SMA Negeri 2 Demak itu? Oke, untuk di tanggal 10 ada setiap harinya kita ada sekitar 4 universitas yang akan datang untuk meramaikan kampus Expo di sosialisasi kampus di SMA Negeri 2 Demak. Yang sudah berjalan ada di hari Senin itu ada dari UMK, Universitas Muria Kudus, terus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Total Win, terus Tikes Kesdam 4 di Ponorogo. Nah, dan Unaki nanti ada reschedule. Nanti kita schedulekan kembali karena mungkin ada jadwalkan ulang gitu jadwalnya bersamaan dengan sekolah yang lain. Untuk hari Selasa kemarin kita dari UMKU, Universitas Muhammadiyah Kudus ya, Unisbank, Universitas Ngudi Waluyo dan USM. Ya, yang hari ini ternyata
ternyata ya itu ya kita mengundangnya dan alhamdulillah apresiasi dari universitas itu sangat tinggi, perguruan tinggi sangat tinggi, sehingga kemarin kami tutup pendaftaran itu di hari Senin, ya. Terus ada Unwahas, ada Stikes Telogorejo hari ini, ada UKSW yang jauh datang dari Salatiga untuk kita ya. Terus ada ditutup dengan Ugris. Ditutup dengan hari Ugris ini tadi ditutup ya, dengan Ugris. Dan ada 4 lagi di hari besok, ada UT. Ya, ada Unisula, ada Tristar, ini yang suka masak. Oh, yang suka masak, yang hobi-hobinya masak gitu ya, Bu ya. Masak apa hal-hal yang baru sekarang itu ya, makanan-makanan seperti apa yang dibakar-bakar itu ya, Bu. Ya, dimsum atau dimsum metai gitu. Metai gitu ya, Bu ya. Mungkin sudah punya kelihatannya bakatku di sini. Nah, ini Tristar nanti akan ada di besok hari Kamis ya. Dan jangan khawatir, nanti semua universitas atau sekolah tinggi atau perguruan tinggi akan hadir di tanggal 17 Februari di hari Senin besok. Betul, Bu. Senin besok. Ya. Senin besok berarti. Ya, ramaikan. Pokoknya merapat semua harus. Oke, di tanggal 17 Februari 2025 di lapangan SMA Negeri 22 ya, Bu ya. Oh ya, sebagai tambahan ada kami datangkan dari BLK. Ya, BLK Balai Latihan Kerja Demak, dan ada satu lagi yang mungkin menarik dan akhir-akhir ini minatnya agak banyak itu adalah LPK Bahasa Jepang. Wow, LPK Bahasa Jepang itu ya, Bu? Besok akan datang. Hari Senin akan LPK datang. Bahasa Jepang. Mungkin yang suka suka berbahasa ya, atau bahasa Jepang, atau suka opa-opa. Iya, opa-opa. Kalau anak sekarang itu ya. Nah, Korea itu ya, Bu ya, betul sekali. Atau mungkin mungkin ada idolanya di sana gitu ya, terinspirasi kepengen hidup di luar negeri. Betul. Mungkin atau punya cita-cita memang pengennya di luar negeri gitu ya, Bu ya, betul. Itu silakan, nanti akan ada dari LPK Bahasa Jepang di situ. Oke, teman-teman semuanya. Jadi tanggal 17 Februari 2025 ya, Bu ya, di lapangan SMA Negeri 2 Demak diramaikan dan diikuti dengan sebaik-baiknya gitu ya, Bu ya. Harus. Iya, betul. Jadi ada 25 stand itu ya, Bu ya, universitas. Dan kemudian ada latihan-latihan tadi ya, Bu ya. LPK Bahasa Jepang. Iya, LPK Bahasa Jepang dari BLK juga demikian, kan mengupgrade keterampilan atau skill kalian. Life skill gitu ya, keterampilan itu, hidup gitu ya. Ya, terus itu akan menambah atau punya nilai plus nanti di dunia kerja. Kadang dunia kerja itu tidak hanya melihat ijazahmu saja, tapi dia melihat juga. Pasti ada ditanya, gitu ya, Bu ya. Sudah punya pengalaman kerja apa? Gitu. Punya keterampilan apa, punya sertifikat apa. Nah, itu harus seperti yang sudah Tegar lakukan itu bagus. Contohnya adalah public speaking. Public speaking ya. Ini banyak di anak-anak kita yang harus diasah. Dia punya kemampuan, ini akan bermanfaat di dalam kehidupan pekerjaan yang selanjutnya. Cuma kalau kurang diasah, ya nanti yang namanya bakat itu akan meredup gitu ya, Bu. Tapi kalau bakat itu diasah, dieksplor, insya Allah akan lebih dan pada akhirnya pasti bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Jadi apa yang Tegar lakukan hari ini seperti menjadi pembawa acara di podcast itu bisa diteruskan, bisa diasah terus sehingga itu akan bermanfaat nanti. Mungkin kan passionnya Tegar seperti itu. Kalau bekerja dengan passionnya sendiri kan akan nyaman, ya kan? Akhirnya nanti bekerja itu bukan lagi menjadi beban, tapi menjadi menyenangkan. Karena dan itu akan tersebut gitu ya, Bu ya. Nanti akan menjadi manfaat untuk orang lain. Jadi teman-teman semua diingat-ingat juga bahwasanya soft skill dan hard skill itu penting sekali di kehidupan ya, Bu. Jadi itu perusahaan atau
tidak hanya melulu tentang ijazah itu dari mana gitu ya Bu, tapi soft skill dan hard skill juga itu harus dilatih juga teman-teman. Jadi masa remaja adalah masa yang emas, jadi gunakanlah life skill atau keterampilan hidup. Mumpung ada kesempatan, gitu mumpung ya, ada kesempatan, maka pergunakan kesempatan itu dengan seoptimal dan sebaik mungkin. Oke, mumpung ada kesempatan gitu ya, digunakan seoptimal mungkin gitu dan ya Bu. Sebaik mungkin. Sebaik mungkin untuk menjadikan Indonesia emas 2045 tentunya ya Bu ya. Cita-cita Indonesia. Ya, cita-cita Indonesia gitu. 2045 itu Indonesia emas gitu ya Bu ya. Nah, di bincang-bincang yang dari A sampai Z tentang Kampus Expo juga ya Bu tentunya. Apa sih Bu Mita itu ada pesan dan kesan untuk teman-teman dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Demak? Baik, pesannya satu, manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kalian itu dengan seoptimal dan sebaik mungkin. Karena pengalaman itu adalah guru berharga untuk diri kita. Jadi apa yang kamu lakukan hari ini, kebaikan yang kamu tabur hari ini, insya Allah akan bermanfaat dan akan kamu tuai atau kamu panen di hari selanjutnya. Jadi tidak ada salahnya kalau kebaikan itu harus dijemput. Jadi kalau ada Kampus Expo nih ya, walaupun mungkin aku kuliah porak gitu ya, tapi kok ada kesempatan nih, ada di depan mata, ya sudah jalan-jalan lah, lihat-lihat lah. Ambil dulu ya Bu ya. Berani menjemput bolanya gitu ya Bu ibaratnya. Nah itu, jadilah generasi-generasi yang mempergunakan kesempatan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin yang nantinya pasti akan bermanfaat untuk kehidupanmu selanjutnya. Itu. Gitu teman-teman semuanya. Jadi apa yang kamu tabur itu yang akan dituai di masa yang akan mendatang gitu ya Bu. Nah oke teman-teman, Semada Podcast SMA Negeri 2 Demak tentunya dibincang-bincang keren tentang Kampus Expo dan BK adalah sahabat siswa tentunya Bu ya. Saya Tegar Romadiana Putra, kita akhiri sampai segini Bu. Oke. Dan ada closing statement dari Bu Mita sendiri? Ya. Level your dream. Jadi setiap harinya kamu harus meningkatkan level mimpimu. Sehingga kalau kamu punya mimpi, insya Allah punya usaha untuk meraihnya. Semangat selalu. Bagaimanapun kamu akan berharga karena kamu punya usaha untuk dirimu sendiri. Waduh, level up your dream gitu ya Bu. Manfaatkan juga waktu-waktunya gitu Bu untuk meraih mimpi ya kan di masa datang. Oke teman-teman semuanya, jadi di Semada Podcast di siang hari ini tentunya teman-teman semuanya dapat edukasi tentang Kampus Expo yang tentunya nanti akan ada stand juga banyak sekali ya Bu di tanggal 17 dan itu 25 dan menyediakan LPK juga ya Bu untuk life skill juga untuk teman-teman semuanya. Oke, saya Tegar Romadiana Putra dan saya Bu Mita dari Sahabat BK Semanda. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.